Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan hati Tuhan kita dihimpunkan untuk berada di rumah Tuhan, yaitu mengusahakan ibadah raya Minggu. Puji Tuhan yang disertai dengan kesaksian. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini, sore ini, supaya keadaan kita mulai dari hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga, segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan, berkat berkelimpahan menjadi bahagian kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah kiranya ibadah ini menjadi korban persembahan yang berbau harum, berarti menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bagaikan apa yang sudah dipersembahkan oleh Maria, yaitu mempersembahkan setengah kati minyak narwastu seharga 300 dinar. Puji Tuhan, sama dengan upah buruh setahun di Israel sana. Puji Tuhan, mari segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Barangkali ini merupakan ayat-ayat terakhir yang untuk kita nikmati dari Wahyu pasal yang ke-11 sampai dengan ayat dari Wahyu 11 dengan perikop 2 saksi Allah. Puji Tuhan, ayat 13 sampai 14 silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. 2 saksi Allah. 2 saksi Allah, silakan. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Puji Tuhan. Setelah Musa dan Elia naik ke langit, pada ayat 13 terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat di mana suara Allah diperdengarkan. Ya, di mana suara Allah diperdengarkan sampai menggema, sampai mengguncang bumi ini. Atau firman Allah yang disampaikan itu kelak akan mengguncang bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Akibatnya, 1, 1/10 bagian dari kota suci rubuh, maka tidak mungkin dibangun kembali. Jadi apa yang sudah rubuh tidak mungkin dibangun kembali. Puji Tuhan. Demikian juga dengan kejatuhan dari anak-anak Tuhan, tidak mungkin dibangkitkan kembali. Puji Tuhan, sebab kesaksian dari Musa dan Elia sudah berakhir untuk menolong gereja yang tertinggal. Kemudian yang kedua, akibatnya yang kedua, 7 orang mati oleh gempa bumi yang dahsyat itu. 7 orang mati oleh gempa bumi yang dahsyat itu. 7.000 orang mati oleh gempa bumi yang dahsyat itu. Amin. 7.000 orang mati oleh gempa bumi yang dahsyat itu. Puji Tuhan, pada minggu yang lalu, 2 minggu berturut-turut, perkara ini telah disampaikan dengan baik. Kiranya itu menjadi suatu berkat yang besar bagi kita semua, di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan. Oleh karena peristiwa yang dahsyat itu, selanjutnya, oleh karena peristiwa yang dahsyat itu, orang-orang lain sangat ketakutan. Oleh karena peristiwa yang dahsyat itu, orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah. Puji Tuhan. Lalu memuliakan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Jadi orang-orang lain ini menuju kepada bangsa kafir, persis seperti kepala pasukan. Setelah melihat goncangan yang terjadi, ia menjadi ketakutan dan memuliakan Tuhan. Itulah orang-orang lain. Puji Tuhan. Kiranya sore ini, kiranya hati kita digoncang setiap kali kita mendengarkan firman Allah yang disampaikan, sehingga kita turut memuliakan Tuhan sebagai bangsa kafir. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya.
Nah, saudara, tadi 1/10 bagian dari kota suci rubuh, kemudian 7.000 orang mati akibat gempa bumi yang dahsyat itu. Puji Tuhan. Tetapi karena kita sudah digoncang firman Tuhan, maka kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang takut akan Tuhan dan akhirnya turut memuliakan Tuhan. Amin. Dan biarlah tanda itu ada di dalam diri kita, yaitu 1, mengembalikan seluruh miliknya Tuhan, yaitu 1/10. 2, taat kepada kehendak Allah, tidak mengeraskan hati, sehingga kita dibawa sampai pada hari yang ke-7, yaitu hari perhentian dan yang sempurna. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, celaka yang kedua, boleh baca 14, gak usah ditulis lagi, tadi sudah ditulis. Celaka yang kedua sudah lewat. Dengan demikian, celaka yang kedua sudah lewat, terus Lihatlah, Ya. celaka yang ketiga segera menyusul. lalu celaka yang ketiga segera menyusul. Itu akan terdapat di dalam Wahyu pasal 16 ayat 18. Jadi dengan demikian celaka yang kedua sudah lewat, lalu celaka yang ketiga segera menyusul. Itulah Wahyu 16 ayat 18. Pendeknya, gempa bumi yang dahsyat itu akan terjadi sebanyak 3 kali. Pendeknya, gempa bumi yang dahsyat itu akan terjadi sebanyak 3 kali sebagai penghukuman dari Allah Trinitas. Sebagai penghukuman dari Allah Trinitas. 3 kali 7 penghukuman dari Allah Trinitas. Yang pertama, Wahyu 6 ayat 12. Itu merupakan penghukuman dari Allah Roh Kudus, yaitu 7 materai. Yang kedua, Wahyu 11 ayat 13 tadi sudah dibaca. Itu merupakan penghukuman dari Allah Anak, yaitu karena tidak menghargai pembukaan firman Allah. Yang ketiga, Wahyu 16 sebagai penghukuman dari Allah Bapa, yaitu orang-orang yang tidak menghargai kasih dari Allah Bapa. Puji Tuhan, itulah 3 kali 7 penghukuman yang akan terjadi menimpa bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, selagi masih ada waktu, mari kita menghargai 3 tabiat dari Allah Trinitas tersebut, yaitu firman Allah, 2 roh Allah, 3 kasih Allah. Itu merupakan 3 tabiat dari Allah Trinitas, supaya terlepas dari penghukuman dari 3 kali 7 penghukuman dari Allah Trinitas. Lepas dari penghukuman 7 kali materai, lepas dari 7 kali sangkakala, lepas dari 7 kali cawan murka Allah yang akan ditumpahkan nanti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, manfaatkanlah waktu yang ada ini. Amen. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, berarti waktu yang tersisa tinggal sedikit. Jangan sampai waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk berburu daging. Latihlah dirimu beribadah. Amen. Latihan badani terbatas. Amin, saudaraku. Amen. Puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Ya, saya harus menyampaikan hal ini supaya kita menjadi takut Tuhan. Haleluya. Baca ayat 9 terlebih dahulu. Hari Tuhan. Hari Tuhan. Kedatangan Tuhan. Saya tambahkan, tidak lama lagi. Hari Tuhan atau kedatangan Tuhan. Saya tambahkan, tidak lama lagi. Kalau kita lihat, kita kaitkan keadaan dunia yang sekarang dengan Alkitab. Sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda yang terjadi ini sudah sangat jelas. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi saya bercerita di mobil. Biar banyak perusahaan diberikan kepada saya. Syaratnya saya meninggalkan ibadah ini, saya akan tolak. Kalau itu syaratnya. Puji Tuhan. Tapi kalau saya diberkati di tengah ibadah dan pelayanan dan terus melayani, ya saya terima. Tapi kalau saya diberikan seisi dunia, syaratnya tinggalkan ibadah pelayanan, saya tolak. Untuk apa seseorang memperoleh seisi dunia kalau dia harus kehilangan nyawanya? Hari Tuhan atau kedatangan Tuhan tidak lama lagi.
Kalau kita lihat tanda dunia ini dikaitkan dengan apa yang tertulis dengan apa yang tertulis dalam kitab suci dan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi tentang kedatangan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu saya loh ya. Tidak tahu kalau saudara. Itu saya. Itu saya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mulai dulu ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, terus? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, karena ayat sebelumnya ada orang yang mengejek. Tuhan tidak akan datang, keadaan dunia sama saja. Sampai nenek moyang kita sudah mati, sama saja dunia ini. Tetapi di sini dijawab dengan baik oleh hambanya, itulah Rasul Petrus. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Kemudian, terus? Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi terus? Tetapi ia sabar terhadap kamu. Tetapi yang pasti Tuhan sabar kepada kita. Amen. Sabar menantikan keubahan kita. Amen. Supaya kita berbalik kepada Dia. Terus? Karena Ia menghendaki ya, supaya jangan ada yang binasa, ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengapa Tuhan sabar terhadap kita? Supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan segera bertobat dari jalannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Barulah ayat 10 sampai 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tapi yang pasti kita harus ketahui, hari Tuhan, kedatangan Tuhan persis seperti pencuri di malam hari. Berarti datang mendadak, tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang mencuri dalam perencanaan untuk mencuri malam hari, lalu tuan rumah diberitahu, tidak ada itu. Itu sebabnya kedatangan Tuhan, hari Tuhan akan tiba persis seperti pencuri di malam hari. Berarti kedatangannya tiba-tiba, mendadak, tidak ada yang tahu. Terus? Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Lihat tanda-tandanya, tanda-tanda kedatangan Tuhan. Hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh. Terus? Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Kemudian unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Terus? Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan segala yang ada di atasnya satu kali nanti hilang lenyap. Puji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bertahan dari yang ada ini. Satu kali nanti akan lenyap. Amin. Amin. Terus? Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, iya, betapa suci dan salehnya kamu. Kalau memang yang ada ini nanti akan lenyap, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup di hadapan Tuhan. Maka betapa suci dan salehnya kita hidup di hadapan Tuhan. Amin. Tidak boleh bermain-main. Kalau beribadah sungguh-sungguh. Kalau melayani Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ikut Tuhan, ikutilah jejaknya dengan sungguh-sungguh. Dengan lain kata, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kan dengan jelas Tuhan memberitahukan hal ini semua. Yang kedatangannya yang dikaitkan dengan tanda-tanda, kurang apa baiknya Tuhan. Jadi kalaupun ada manusia yang tidak selamat, Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Terus? Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Jadi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk kali yang kedua sebagai Raja dan mempelai pria surga, harus hidup dalam kesucian. Amen. Harus hidup dalam kesalehan. Amen. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, sekarang mari kita membaca ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Iya, terus? Di mana terdapat kebenaran. Ya. Tetapi yang pasti
kita harus ketahui bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Puji Tuhan, amin. Yaitu tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah Yerusalem yang baru. Itulah mempelai Tuhan. Jadi janji Tuhan adalah supaya kehidupan kita semua menjadi mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa pergumulan tidak ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa gelombang-gelombang dan ombak laut tidak ada. Tuhan menjanjikan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Itulah mempelai Tuhan. Janji Tuhan supaya kita semua menjadi mempelai Tuhan. Jadi kalau ada riak-riak dalam kehidupan ini, kalau kita menghadapi gelombang lautan, memang itu harus terjadi. Tuhan tidak pernah berjanji itu tidak ada, pasti ada. Tapi janji Tuhan pasti ditepati mengenai langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan ada di hati Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, ayat 13 baca kembali. Tetapi sesuai dengan janjinya, Ya. kita menantikan langit yang baru dan bumi yang Ya. baru, di mana terdapat kebenaran. Selanjutnya, kita sekarang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalamnya terdapat kebenaran. Di dalamnya terdapat kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Langit yang pertama, bumi yang pertama, di dalamnya banyak kekacauan. Sebab itu harus diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Di dalamnya terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Itulah yang harus kita cari saat sekarang ini. Kebenaran yang terdapat di dalam kerajaan surga, itulah yang harus kita cari di saat-saat ini. Sebab itu, biarlah kiranya kehidupan kita ini mengalir. Hidup kita ini mengalir sesuai dengan aliran-aliran sungai air kehidupan. Sesuai dengan tuntunan firman dalam urapan Roh Kudus. Kemanapun kita dibawa. Jangan paksakan kehendak sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, sekarang tadi kita harus mencari kebenaran yang terdapat dalam kerajaan surga. Sebab itu saat menantikan Tuhan, ikuti arusnya firman Tuhan. Ikuti arusnya firman Tuhan. Amen. Jangan paksakan kehendak sendiri. Masa depan ada di dua tangan Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31. Ya. Semoga manakala nanti saudara memaksakan kehendak, lalu tidak sesuai dengan kehendak saudara, ingatlah firman ini, kembalilah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ingat itu. Injil Matius 6 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal kekhawatiran. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir Ya. dan berkata, Tidak usah khawatir soal apapun, soal masa depan, makan, minum, pakaian. Terus? apakah yang akan kami makan? Dia. Apakah yang akan kami minum? Terus? Apakah yang akan kami pakai? Iya, terus? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa lain, orang-orang lain. Terus? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Puji Tuhan. Yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang lain atau bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, ialah apakah yang akan dimakan, diminum, dan dipakai. Itu saja yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang di luar Tuhan. Tapi saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan, dihimpunkan lewat ibadah raya minggu, dan kita mendengar aliran-aliran sungai air kehidupan mengalir untuk mengisi kekosongan di hati ini.
Penuhkanlah hatimu dengan firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pendeknya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah berada dalam kekhawatiran penuh. Pendeknya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang di luar Tuhan, berada dalam kekhawatiran yang penuh. Full khawatir. Puji Tuhan. Khawatir tidak makan, khawatir tidak minum, khawatir tidak mempunyai, tidak memiliki apa yang akan dipakai tentang A, apa yang akan dipakai tentang B, apa yang dipakai tentang C, dan seterusnya. Itu bangsa yang di luar Tuhan, full khawatir. Puji Tuhan. Ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu, tapi yang benar adalah cari dahulu kerajaan Allah. Sebab di dalamnya terdapat kebenaran yang hakiki. Di dalam kerajaan sorga terdapat kebenaran yang sejati. Puji Tuhan. Haleluya. Terus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. kalau kita mencari kebenaran semacam ini, kebenaran yang berasal dari surga, maka semuanya akan ditambahkan. Soal makanan, minuman, dan soal apa saja yang akan kita pakai gunakan, ditambahkan. Amin. Termasuk pemuda remaja, pemuda-pemudi yang sedang menantikan pasangan hidup. Cari dahulu kebenaran yang terdapat di dalam kerajaan surga. Itu kebenaran yang sejati. Semuanya nanti ditambahkan. Sebab itu di atas tadi saya sudah sampaikan, nantikanlah aliran-aliran sungai air kehidupan mengalir memenuhi hati kita. Dan ikuti arusnya. Biar kita melangkah sesuai dengan langkah-langkah firman. Biar kita melangkah sesuai dengan ketetapan firman. Nanti firman menyediakan segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh sebab itu, jangan kita khawatir tentang hari esok. Jangan kita khawatir tentang hari esok. Amen. Loh, jangan khawatir tentang hari esok. Amen. Karena hari esok alasan saya mengatakan itu adalah karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa yang bisa kita tanggung hari ini, tanggung saja untuk hari ini. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah takut tentang hari esok. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesusahan sehari, cukuplah sehari, saudara. Amin. Haleluya. Jangan oleh karena kekhawatiran kita memikirkan kesusahan di hari besok, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, bahkan kesusahan hari-hari yang akan datang. Itu tidak sanggup untuk kita pikul, terlalu berat untuk kita pikul di pundak kita masing-masing. Yang benar adalah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Sekarang tulis saja, lanjut. Praktek mencari kerajaan surga dan kebenaran yang sejati di dalamnya. Ya, praktek mencari kerajaan surga dan kebenaran yang sejati di dalamnya. Matius 6 ayat 25 sampai 28. Di sini kita belajar mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang terdapat di dalam kerajaan surga. Ini prakteknya. Perhatikanlah, semoga kita diberkati sehingga ibadah, pelayanan,
Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, kita diberkati, kita bahagia sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Baik, perhatikanlah itu. Matius 6 ayat 25 sampai 28. Baca. Karena itu aku berkata kepadamu. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua yang hadir sore ini secara khusus, dan tidak tertutup kemungkinan, tidak terkecuali kepada para pemirsa yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan di sore ini. Terus, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir. Loh, jangan khawatir. Amin. Terus, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Terus, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, puji Tuhan. Ayat 25 dulu secara kita perhatikan secara seksama. Sebab itu Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidup dan jangan khawatir akan tubuh. Hidup kaitannya dengan makanan dan minuman, sedangkan tubuh kaitannya dengan pakaian. Tapi yang terpenting adalah hidup saya dan saudara, dan tubuh saya dan saudara untuk dijadikan sebagai korban dan persembahan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yang terpenting adalah hidup saya dan saudara. Yang terpenting adalah tubuh saya dan tubuh saudara untuk segera dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan khawatir soal apa yang dimakan, diminum. Berarti yang terpenting hidup. Biarlah kiranya kita hidup dan kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan juga jangan khawatir soal pakaian. Berarti yang terpenting adalah tubuh. Rawat tubuh. Tubuh perlu dirawat dengan baik. Jangan bekerja sampai larut malam. Tubuh harus dirawat dengan baik. Tetapi dirawat bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Dirawat supaya sehat. Kalau kita sehat, maka kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Kita tidak melewatkan jam-jam ibadah kita. Tapi betul-betul kita jam-jam ibadah itu kita manfaatkan. Karena Tuhan yang memberi kesehatan pada tubuh raga kita ini. Puji Tuhan, Tuhan yang memberi kesempatan, Tuhan yang memberi kesehatan, dan Tuhan yang memberi kemauan menurut kerelaan pekerjaannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Nah, sekarang praktek mencari kerajaan surga. Ayat 26 sampai dengan ayat 28. Yang terpenting, saya ingatkan, yang terpenting adalah hidup dan tubuh. Hidup lebih penting dari makanan dan minuman. Berarti kita hidup bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Kemudian tubuh. Berarti yang terpenting bukan pakaian. Biarlah kiranya kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut 26 sampai 28. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Praktek mencari kerajaan surga dan kebenaran yang ada di dalamnya. 1. Memandang burung-burung di langit. 2. Memperhatikan bunga bakung di ladang. 2. Memperhatikan bunga bakung di ladang. Puji Tuhan. Mari kita simak dua perkara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.
Sekarang tentang memandang burung di langit. Ya, artinya memandang atau mencari perkara-perkara di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara yang di bawah, yaitu perkara-perkara yang lahiriah. Itu memandang burung di udara, sama dengan memandang perkara di atas, perkara rohani, bukan perkara di bawah, perkara lahiriah. Perkara rohani menunjuk ibadah pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Itu perkara di atas, perkara rohani. Menunjuk ibadah pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, burung-burung di udara, selanjutnya di sini dikatakan, burung-burung di udara, ia tidak menabur, kemudian tidak menuai. Ya, tidak mungkin menuai karena dia tidak menabur, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya. Tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbungnya. Tetapi yang luar biasanya, dipelihara oleh Bapa di sorga. Apalagi manusia, ciptaan yang paling mulia dari segala jenis binatang. Puji Tuhan. Saudara, tidak sedikit orang Kristen mengumpulkan harta dalam lumbungnya, persis seperti orang kaya yang bodoh. Waktu hartanya semakin bertambah dan melimpah, di tengah malam dia bertanya kepada jiwanya, karena hartanya sudah semakin besar, banyak, semakin melimpah, sementara lumbungnya masih kecil. Akhirnya supaya ada jalan keluar, dia bertanya kepada jiwanya, "Hai jiwa, apa yang harus aku lakukan?" Dia tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Kalau ia bertanya kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan memberikan pengertian tentang hartanya yang dia punya. Tetapi karena dia bertanya kepada jiwanya, dia hanya bertanya kepada pengertiannya, pemikirannya, logikanya sebagai manusia, maka dia langsung segera mendapat jawaban. Dia akan memperbesarkan lubung-lubungnya dan mengisi semua harta dan kekayaannya. Lalu selanjutnya dia berkata, "Makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi saat dia menyusun rencana yang sedemikian, malam hari Tuhan berkata, "Aku mencabut nyawamu." Lalu kemana harta itu semua? Itulah rancangan-rancangan dari orang kaya yang bodoh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Biarlah kita saat menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, mengumpulkan harta di lumbung sorgawi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, lihatlah burung itu, burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapa di surga. Lebih lagi manusia ciptaan yang termulia. Kemudian, sekarang, itulah sesaat, boleh baca ayat 27? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oleh sebab itu, siapa di antara kita, oleh karena kekhawatirannya, oleh karena ketakutan yang mencekam, dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentu tidak ada. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Karena khawatir, ada jalan keluar satu hasta. Karena takut, ada jalan keluar satu hasta. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi tidak ada yang dapat. Oleh karena kekhawatiran,
lalu menambah sehasta, yaitu jalan keluar dari setiap kekhawatirannya soal apa yang dimakan dan diminum. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana? Hatimu digoncang dengar firman ini? Itu jauh lebih baik daripada ditimpa oleh gempa bumi yang dahsyat nanti. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu relakanlah hati ini digoncang saat ini, supaya timbul ketakutan akan Tuhan. Kalau timbul ketakutan, barulah kita datang memuliakan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian sekarang kita akan memasuki tentang perhatikanlah bunga bakung di ladang. Sekarang tentang perhatikanlah bunga bakung di ladang. Semoga tadi tentang perkara burung di udara diberkati ya. Amin. Sekarang tentang perhatikanlah bunga bakung di ladang, artinya memperhatikan ladang Allah atau memperhatikan ladang tuayan. Memperhatikan ladang tuayan. Mari kita lihat kisah ini dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35. Injil Yohanes 4 ayat 35. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka. Ya, kata Yesus. Injil Yohanes 4 ayat 35. Boleh 34, boleh. Kata Yesus kepada mereka. Ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang Ya. mengutus aku. Terus. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus berkata kepada murid-murid, makananku ialah satu, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Puji Tuhan, menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak dengar-dengaran. 2, menyelesaikan pekerjaannya, menunjukkan bahwa Yesus telah mencapai garis akhir, sehingga terwujudlah kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Amin. Inilah makanan Yesus yang sesungguhnya, yang yang juga merupakan makanan kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Inilah makanan yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Makanan saat ini, makanan lahiria, sesaat kenyang, tidak lama kemudian lapar kembali. Tidak membawa kita kepada kekekalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Sebab itu 35, baca. Bukankah kamu mengatakan? Ya, bukankah kamu mengatakan, Yesus berkata kepada 12 murid, bukankah kamu mengatakan apa? 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Ya, 4 bulan lagi tiba musim menuai. Terus? Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu. Jangan sampai tidak mau tahu. Hanya karena keinginanmu, rencanamu, tabiat manusia dagingmu. Terus? Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning Ya. dan matang untuk dituai. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, di sini Yesus berkata, yang pertama, 4 bulan lagi tiba musim menuai. 4 bulan lagi tiba musim menuai. Puji Tuhan. Dari perkataan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul memperhatikan ladang tuayan. Dan hal itu diajarkan kepada 12 murid. Sampai pada sore ini kita sudah mendengarkan pantulan dari penyembahan Yesus di atas kayu salib. Sehingga firman ini juga diperdengarkan kepada kita, supaya kita juga turut memperhatikan ladang tuayan. Jangan kita bermasa bodoh. Puji Tuhan, jangan puas dengan yang ada ini. Puaslah dengan kasih Allah. Puji Tuhan. 4 bulan lagi tiba musim menuai. Dalam hal ini Tuhan menunjukkan waktu yang tepat, di mana akan terjadi suatu kegerakan hujan akhir secara besar-besaran, dan sifatnya akan menyeluruh seantero dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kegerakan hujan akhir. Di situ akan terjadi tuayan besar-besaran. Sebab itu apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-murid, ini juga harus menjadi perhatian kita. Tuhan sudah percayakan PPT, pengajaran pembangunan tabernakel, menjadi suatu beban yang harus kita pikul di atas pundak kita masing-masing.
Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, 4 bulan itu sama dengan 4 kali 30 hari, karena 1 bulan 30 hari. 4 bulan sama dengan 4 kali 30 hari, sama dengan 120 hari. Amin, saudara. Itulah orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus di loteng Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian 120 Yobel atau 120 kali 50 sama dengan 6.000 tahun. Menunjuk kegerakan Roh Kudus, hujan air. Ini adalah merupakan hari terakhir, hari ke-6 untuk memasuki hari ke-7, hari perhentian kekal. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Oleh sebab itu, gereja Tuhan sudah harus dewasa secara rohani. Di hari-hari terakhir ini, gereja Tuhan sidang jemaat sudah harus dewasa secara rohani. Sudah harus meninggalkan sifat kanak-kanak, sifat tabiat daging yang hanya menuruti perasaan-perasaan manusia daging. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, apa artinya dewasa rohani? Berarti sudah harus matang. Berarti sudah harus matang. Kalau sudah matang, siap untuk dituai oleh Tuhan. Siap untuk dituai oleh Tuhan. Marilah kita lihat kejadian untuk membuat suatu pengertian yang luas. Karena pikiran manusia ini pendek. Padahal kerajaan surga itu luas. Tidak sependek pikiran manusia. Apa buktinya manusia pikirannya pendek? Mudah sekali jatuh dalam dosa. Apalagi mudah mengambil jalan pintas. Apalagi mudah sekali menuruti keinginan-keinginan di hati. Puji Tuhan. Ayo supaya pikiran kita menjadi luas. Dan akhirnya kita memiliki pandangan nubuatan. Memandang jauh ke depan. Memandang yang tak kelihatan. Itulah kerajaan surga. Mari. Kejadian pasal 30 ayat 14. Kejadian 30 ayat 14. Kejadian 30 ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika Ruben pada musim menuai gandum. Ketika Ruben. Ini tiba musim menuai ya. Ketika Ruben ketika Ruben pada musim menuai gandum, terus pergi berjalan-jalan. Ya, dia berjalan-jalan. Terus didapatinya lah di padang buah dudaim. Didapatinya lah di padang buah dudaim. Jadi bukan di ladang, tetapi di padang. Terus lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Iya, dibawa kepada Lea ibunya. Terus kata Rahel kepada Lea. Ya, kata Rahel kepada Lea, kakaknya itu. Kedua perempuan ini merupakan istri daripada Yakob, ditambah dengan budak masing-masing, pembantu masing-masing. Terus berilah aku beberapa buah dudaim. Berikanlah. Lalu dibawa kepada Lea ibunya. Jadi Ruben ini anak Lea. Lalu Ruben membawa buah dudaim kepada Lea. Terus kata Rahel kepada Lea. Terus berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Puji Tuhan. Pada waktu musim menuai di ladang, ditemukanlah buah dudaim. Ya, Ruben menemukan buah dudaim di di padang. Puji Tuhan, buah dudaim yang berbau harum. Buah dudaim yang berbau harum menunjuk kasih mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki sorga. Jadi buah dudaim yang berbau harum itu menunjuk kasih mempelai. Amin. Puji Tuhan. Kidung Agung 7 ayat 3. Supaya meneguhkan buah dudaim yang berbau harum ini, kita akan lihat di Kidung Agung pasal 3. Ayat 7, ayat 13. Kidung Agung 7, ayat 13. Sebentar. Kidung Agung 3,
ayat Kidung Agung 7, ayat 13, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Semerbak bau buah dudaim. Semerbak bau buah dudaim. Terus? Dekat pintu kita Ya. ada pelbagai buah-buah yang lezat. Terus? Yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Ya. Itu telah kusimpan bagimu, kasihku. Disimpan untuk mempelai perempuan. Puji Tuhan. Lihat, pendeknya. Pada Yobel terakhir atau musim menuai tiba, gereja Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sama dengan bau buah dudaim. Sama dengan bau harum buah dudaim. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu hargailah kasih mempelai. Hargailah kemurahan Tuhan. Hargailah panjang sabarnya Tuhan. Kesempatan yang ada ini adalah kasih mempelai. Kemurahan Tuhan bagi kita semua. Itu merupakan buah dudaim yang berbau harum. Puji Tuhan. Kejadian 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Saudara tidak usah ragu ya, soal buah dudaim. Itu berbicara tentang kasih mempelai bau harum. Puji Tuhan, itu diberikan kepada mempelai perempuan. Mempelai laki-laki memberikan kepada mempelai. Intinya buah dudaim berbau harum itu adalah kasih mempelai. Puji Tuhan. Kejadian 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawab Lea kepadanya. Ya. Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Ya. Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Terus? Kata Rahel. Ya. Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau. Biarlah Yakob suami kita tidur malam ini bersamamu, hai Lea. Terus? Sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, buah dudaim sudah berada, akhirnya buah dudaim ada di tangan Rahel. Sebab itu dia mengorbankan Yakob untuk tidur dengan Lea malam itu juga. Tandanya bahwa buah dudaim ada di tangan Rahel. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi buah dudaim itu sudah seharusnya berada di tangan kita juga. Loh, gak langsung diaminkan? Amin. Sudah seharusnya buah dudaim itu juga ada di tangan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, buah dudaim itu menunjuk kasih mempelai. Tambahkan saja sama dengan buah cinta. Buah cinta. Itu jelas cintanya Yesus. Itulah korban Kristus yang mampu membangkitkan kasih Allah dalam hati kita. Nanti berkuasa menghapus aib kita semua. Menghapus kejahatan, kenajisan, aib kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Ingatlah Allah akan Rahel adik Lea. Terus Allah mendengarkan permohonannya, Ya. serta membuka kandungannya. ya, ayat 23 terus. Maka mengandunglah Rahel Terus? dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus? Berkatalah ia, Iya. Allah, Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, akhirnya Rahel mengandung sebab Allah membuka kandungannya. Pendeknya, Allah telah menghapus aib kita. Oleh karena buah dudaim, oleh karena buah cinta, oleh karena kasih mempelai, oleh karena korban Kristus, Tuhan menghapus aib kita. Tuhan baik toh? Amin. Tuhan baik. Coba renungkan berapa banyak kejahatan-kejahatan di hati. Itu belum perbuatan, baru di hati. Puji Tuhan. Berapa banyak rencana-rencana yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua itu merupakan aib. Tetapi oleh karena cintanya Tuhan, oleh karena korban Kristus kasih mempelai, Tuhan menghapus aib kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ingatlah, coba renungkan berapa banyak kejahatan, kenajisan.
Tapi lihat, oleh karena cintanya Tuhan, bau harum buah dudai, Tuhan menghapus segala aib, segala noda, segala kekurangan-kekurangan kita semua. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita kaitkan kembali dengan Injil Yohanes pasal 4 yang terkait dengan perempuan Samaria. Injil Yohanes pasal 4 ayat 27. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, Ya. dan mereka heran. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya. Boleh baca dulu. Ayat 8. Ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya. Mereka dalam keadaan lapar. Ya, tapi Yesus ada di sumur Yakub. 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, Ya. dan mereka heran. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Puji Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan Dia di sumurnya Tuhan. Puji Tuhan. Terus Bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. ya, Tetapi tidak ada seorang pun yang berkata, Ya. apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. puji Tuhan. Yesus adalah Mesias. Singkatnya, ayat ini menceritakan bahwa Yesus telah memperhatikan perempuan Samaria sebagai ladang tuayan. Amin. Yesus memperhatikan perempuan Samaria sebagai ladang tuayan. Puji Tuhan. Kalau kita melihat siapakah dan orang apakah perempuan ini? Jelas dia adalah orang yang hidup tidak diliputi kenajisan yang amat sangat. Ayat-ayat sebelumnya, dia sudah mempunyai 5 laki-laki. Ditambah lagi, sebelumnya sudah 5 laki-laki, ditambah dengan 1 laki-laki yang sekarang dia sedang berbicara, yang sekarang sedang berbicara dengan Yesus. Puji Tuhan. Namun sekalipun demikian, Yesus memperhatikan perempuan Samaria sebagai ladang tuayan. Mari kita memperhatikan yang di sekeliling kita sebagai ladang tuayan. Jangan memanfaatkan kekurangan mereka. Selagi masih ada kesempatan. Sebab kalau 2 saksi Allah sudah naik, terjadi gempa bumi yang dahsyat, 1/10 bagian dari kota suci rubuh. 1/10 terjadi, anak-anak Tuhan terjatuh, mengalami kejatuhan, dan kejatuhan ini tidak mungkin dibangkitkan lagi kembali. Sekarang masih ada kesempatan. Pandanglah ladang yang sudah menguning, yang sudah matang siap untuk dituai. Biar kiranya kita memandang orang-orang yang di sekitar kita, di sekeliling kita sebagai ladang tuayan. Puji Tuhan. Tanpa melihat kekurangannya, tanpa mempersoalkan kejahatan kenajisannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu suatu contoh yang baik. Sehingga terbuktilah dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Perkataan Yesus kepada murid-murid, makananku ialah 1, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. 2, menyelesaikan pekerjaannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 28.
Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, Ya. lalu pergi ke kota Ya. dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Berkata kepada orang-orang yang di kota Samaria. Perhatikan ayat 28. Perempuan Samaria akhirnya meninggalkan tempayannya, menunjukkan bahwa Tuhan telah mengasihi hidupnya, hatinya dengan buah dudaim Tuhan. Amin. Yaitu kasih mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Padahal rencana semula, cita-cita semula adalah dari perempuan Samaria ini adalah untuk mencari kepuasan dari air yang ada di sumur Yakub. Tidak sedikit atau bahkan terlalu amat sangat banyak orang Kristen yang hanya mencari kepuasan diri dari dunia ini, tidak datang kepada Tuhan untuk mencari kepuasan dari kasih mempelai. Tetapi cita-cita semula, rencana semula semua berubah karena Tuhan sudah memberi buah dudaim Tuhan kepada mempelai perempuannya. Amin. Kalau kita berubah karena buah dudaimnya Tuhan, karena kasih mempelai, karena cintanya Tuhan, tidak usah takut, tidak usah takut, tidak usah khawatir apa yang akan dimakan, diminum, dipakai. Hidupmu lebih penting dan berharga bagi Tuhan. Amin. Tubuhmu lebih berharga bagi Tuhan. Latihlah tubuh hidupmu ini beribadah. Latihan badani terbatas adanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Yang terpenting buah dudaim Tuhan, berbau harum, cinta kasih mempelai. Itu nomor satu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Semoga bisa berada di dalam rencananya Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ayat 15 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Lihat ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Ya, boleh ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Demikian juga kalau seseorang, anak Tuhan, orang Kristen mencari kepuasan dari dunia, dia akan haus lagi. Haus jabatan, haus kedudukan, haus uang, haus harta. Akhirnya tidak lagi sesuai dengan ketentuannya Tuhan. Dari satu laki-laki, dua laki-laki, tiga laki-laki, sampai 5 laki-laki. Dan setelah 5 laki-laki ini terbuang, hiduplah dengan satu laki-laki. Berarti 6 laki-laki. Puji Tuhan. Tapi lihat ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Ya. ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kasih mempelai memuaskan kehidupan kita masing-masing. Buah dudaimnya Tuhan memuaskan hati kita, memuaskan hasrat kita. Terus Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya Ya. akan menjadi mata air di dalam dirinya. bukan hanya memuaskan tetapi menjadi mata air di dalam diri kita masing-masing. Yang Terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. arahnya kepada hidup yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu mendengar semua itu, mendengar pernyataan kasih mempelai. Lihat reaksi daripada perempuan Samaria. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Ya. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Berikanlah Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air itu. Tidak mau lagi. Terus Kata Yesus kepadanya, Ya. pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Terus Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ya. Kata Yesus kepadanya, Terus tepat katamu Ya. bahwa engkau tidak mempunyai suami. lalu terus Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Terus Dalam hal ini engkau berkata benar. singkatnya dari apa yang sudah kita baca ini, perempuan Samaria memberi diri disucikan oleh firman Tuhan.
disertai dengan kasih mempelai. Inilah kedudukan yang benar dari gereja Tuhan. Jadi kedudukan dari gereja Tuhan, supaya benar di mata Tuhan, senantiasa memberi diri disucikan. Itu yang benar. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita kaitkan dengan Efesus pasal 5, dasar dari nikah, hubungan nikah suami istri adalah kasih. Sebab itu perempuan harus tunduk kepada Kristus kepala. Sebaliknya, Kristus sebagai suami, sebagai kepala, mengasihi istrinya. Tandanya apa? Jelas, yang pertama adalah ayat 26-27. Disucikan oleh air dan firman Allah. Tujuannya untuk menempatkan sidang jemaat di hadapan dirinya menjadi cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus, tidak bercela. Jadi memberi diri untuk disucikan oleh air firman itu merupakan kedudukan yang tepat, kedudukan yang benar dari gereja Tuhan. Itu tanda ketundukan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu yang dibuktikan oleh perempuan Samaria di hadapan Tuhan. Waktu dia meminta air kepada Yesus, Yesus berkata, panggil dulu suamimu. Waktu Yesus berkata itu, bukan berarti Yesus tidak tahu apa-apa mengenai dirinya. Tuhan melihat dan Maha tahu. Tuhan melihat dan Maha tahu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ya. Tuhan melihat dan Maha tahu. Jika perlu, taruh ini di Android saudara. Jika memungkinkan, supaya saudara takut berbuat sesuatu dosa di tempat kesembunyian. Tetapi perempuan Samaria tidak. Dia mengakui semua, bahwa dia tidak pernah mempunyai suami. Dia mengakui semua kenajisannya di hadapan Tuhan. Dia akui semua kesalahan di masa lalu. Ini suatu kedudukan yang tepat dan benar. Bagaimana dengan kedudukan kita? Sudah berada dan tepat dan benar pada kedudukan yang benar dan tepat atau belum? Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita merasa anggap enteng ibadah ini. Jangan anggap enteng dengan pelayanan. Membesar-besarkan sesuatu perkara lahiriah. Tidak ada jaminan. Seperti apapun hebatnya pengetahuan manusia di bumi ini, namun satu hal perlu saudara ketahui. Pengetahuan manusia belum sampai kepada sumber keselamatan. Tetapi kalau kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kita selamat. Amen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Barulah sekarang ayat 21. Kata Yesus kepadanya, Ya. percayalah kepadaku, hai perempuan. Ya. Setelah menempatkan dirinya, memposisikan dirinya tepat dengan benar pada kedudukan yang benar, lalu Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Pendeknya, setelah perempuan Samaria mengalami penyucian, Tuhan menyebutnya hai perempuan. Berarti menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai perempuan. Ini kedudukan yang tepat. Berarti menjadi tubuh, sedangkan Kristus adalah kepala. Inilah kedudukan yang benar dari gereja Tuhan. Dan Tuhan sendiri sudah menyatakannya
Karena terlebih dahulu perempuan Samaria ini membuktikan dirinya berada pada kedudukan yang tepat dan benar, yaitu mengalami penyucian. Setelah dia mengalami penyucian, barulah Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Hai perempuan." Padahal ayat sebelumnya perempuan Samaria berkata, tidak ada hubungan antara Samaria dengan orang Yahudi. Tetapi setelah perempuan Samaria mengalami penyucian, Yesus berkata, "Hai perempuan." Yesus sendiri menempatkan posisinya pada kedudukan yang tepat dan benar. Diakui sebagai tubuh mempelai, diakui sebagai mempelai perempuan Tuhan. Haleluya. Jangan lewatkan penyucian firman Allah ini dengan baik. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Hargai. Itu merupakan kasih mempelai. Buah dudaim Tuhan berbau harum. Puji Tuhan. Siapa kita ini? Orang papa? Orang yang hina karena banyaknya kejahatan kenajisan. Tetapi tetap menjadi ladang tuaiannya Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ayat 22 sampai 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terus. Tetapi saatnya akan datang, Ya. dan sudah tiba sekarang, Terus bahwa penyembah-penyembah benar di hari-hari terakhir ini gereja Tuhan harus hidup dalam penyembahan yang benar. Terus akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Allah itu roh, Ya. dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan membawa kita pada penyembahan yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ayo, biarlah kiranya kerohanian ini berada pada puncaknya. Itulah doa penyembahan. Dengan lain kata, hidup dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Tuhan. Itu puncak rohani, penyembahan. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada Tuhan. Bukan lagi taat kepada kehendak sendiri, kepentingan diri sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan membawa kita ke sana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik sekali. Sampai nanti kita menjadi suatu kehidupan yang dewasa secara rohani. Berarti matang. Apa arti matang? Siap dituai. Loh, siap dituai. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, Ya. Akulah Dia Akulah Dia. Terus. yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya. Puji Tuhan. Perhatikanlah, barulah Tuhan datang dan berkata, Akulah Dia. Kalau kita sudah mencapai kepada kedewasaan rohani atau matang rohani, siap dituai, barulah Tuhan berkata, Akulah Dia. Yang engkau cari-cari, akulah Dia. Coba perhatikan dulu. Lihat ayat 25, perhatikan. Jawab perempuan itu kepadanya, Ya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, Mesias akan datang. Terus yang disebut juga Kristus. Terus kepala gereja, mempelai pria sorga, itu Kristus. Terus Apabila Ia datang, Iya. Ia akan memberitakan segala sesuatu. Dia memberitahukan segala sesuatu kepada kami, juga kepada kita sore ini. Apa? Terus Kata Yesus ya, kepadanya, tadi sudah diberitahukan sampai dibawa kita kepada penyembahan dewasa rohani, matang, siap jua dituai. Lalu Yesus berkata ayat 26, terus Kata Yesus kepadanya, ya, Akulah Dia Akulah Dia yang berkata-kata kepadamu. Kalau sudah dewasa rohani, Tuhan akan datang pada hari Tuhan. Hebatnya Tuhan di situ. Memandang perempuan Samaria sebagai ladang tuaian.
Sehingga perempuan Samaria sampai dibawa kepada penyembahan yang benar. Itulah puncak rohani, berada dalam penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada kepentingan diri. Puji Tuhan. Sesudah itu, di sini di ayat 26, Yesus berkata, "Akulah dia." Tuhan datang. Bukankah Tuhan sudah menceritakan segala sesuatunya kepada kita tentang keselamatan ini? Tentang kedatangannya pada kali yang kedua sebagai Raja mempelai pria surga? Ayo hargai. Hargai. Hargai buah dudainya Tuhan. Hargai kasih mempelai. Hargai cintanya Tuhan. Hargainya korban Kristus yang sudah mengambil aibmu, aibku, aib kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, ayat 30 sampai 35. Maka mereka pun pergi keluar kota, Ya. lalu datang kepada Yesus. Ya, terus Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Terus? Katanya, Ya. "Rabi, makanlah." makanlah terus. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Ya. "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Terus Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Ya. "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk Ya. dimakan?" Terus Kata Yesus kepada mereka, Ya. "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku Terus? dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. lihatlah sekelilingmu, Oh haleluya. dan Terus pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning Ya. dan matang untuk dituai." puji Tuhan. Saudara, akhirnya dari apa yang sudah kita baca ini dari ayat 30 sampai ayat 35, ada dua hal yang kita temukan. Jelas yang pertama adalah bahwa perempuan Samaria itu berkuasa menggerakkan seisi kota Samaria. Amin, saudaraku. Suatu kegerakan besar akan terjadi oleh kegerakan dari pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Pada Yobel yang terakhir, puji Tuhan, sekarang ini adalah 120 Yobel, menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Amin, saudaraku. Di atas tadi saya sudah sampaikan 120 kali 50 sama dengan 6.000 hari terakhir. Kita ini sudah berada pada hari terakhir. Hari terakhir pada mil-mil perjalanan mil yang terakhir juga. Bukan hari terakhir tapi waktunya masih panjang. Sudah hari terakhir tapi perjalanan rohani pada mil-mil terakhir. Menjelang hari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu yang kedua, Yesus memberitahukan soal makanannya. Itu asing bagi murid-murid. Tetapi sekalipun demikian, hal itu tetap dinyatakan, diberitahukan dengan gamblang, supaya itu juga merupakan makanan yang harus kita nikmati di hari-hari terakhir ini. Jangan kita egois lagi ya. Dari Tuhan, oleh Tuhan, kembali ke Tuhan. Dari mana kesehatan? Dari mana umur panjang? Dari Tuhan. Oleh Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan. Jangan egois kita. Sadarilah bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Kita ini adalah bangsa kafir, seonggok tanda lihat, akhirnya dibentuk oleh pembukaan firman untuk sampai segambar serupa dengan Dia. Hati saya sekarang hancur. Lagi kalau firman ini ditolak, hati saya terasa sekali. Hati saya terasa sekali. Saya harus beritahu itu supaya saudara tahu. Hati saya hancur sekarang. Karena firman ini ditolak. Tetapi kalau saudara mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan saudara inginkan, ingatlah firman ini.
Bukan saya buat-buat, hati saya hancur. Penekanan itu terasa di hati saya. Penolakan sehingga sampai hati saya tertekan itu terasa sekali. Tapi tetap saya harus beritahukan. Tuhan sudah beritahukan semuanya tentang keselamatan kepada kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari, ayat-ayat terakhir, 2 Petrus 3 ayat 14. Tuhan, inilah kami. Tuhan, lihat kami sebagai ladang tuaian. Ampuni kekerasan di hati kami. Ampuni kebodohan kami, Tuhan. Jangan kami keraskan hati ini. 2 Petrus 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada buah dudayam Tuhan, amin. Bersyukur kepada kasih mempelainya Tuhan, kasih mempelai. Di tangan kita ada buah dudayam Tuhan, sanggup menebus aib kita semua, kejahatan kenajisan kita semua. Ingat masa lalumu begitu jahat, begitu parah, kotor. Tapi di tangan kita ada buah dudayam berbau harum. Padahal kita seonggok tanah, lihat saja. 2 Petrus 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Baca dulu judulnya. Hari Tuhan. Hari Tuhan. Baca ayat 14. Sebab itu saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih. Terus? Sambil menantikan semuanya ini. Sambil menantikan semua ini kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terus? Kamu harus berusaha. Ya. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin, saudaraku. Amin. Untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali sebagai Raja dan mempelai pria sorga. Berusahalah untuk kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Amin. Bawa diri berada pada kedudukan yang tepat dan benar, yaitu mengalami penyucian oleh air firman. Sebab Tuhan mau menempatkan kita di hadapan dirinya tanpa cacat, tanpa celat, atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus, tidak bercela. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Kemudian berada di dalam pendamaian dengan Dia yang tidak kalah penting. Berada dalam pendamaian dengan Dia, berdamai dengan Allah. Jangan kita pandai berdamai dengan sesama karena ada kepentingan diri. Terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Maka ketika kita berdamai dengan sesama, pasti kita berdamai dengan tulus. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, selain dalam penyucian oleh air dan firman, kita berada dalam pendamaian dengan Allah. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 sampai 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Boleh 18. Pelayanan untuk pendamaian. Ya, terus? Dan semuanya ini dari Allah. Semuanya ini dari Allah, saudara. Semuanya ini dari Allah, saudara. Apa yang kau miliki semua dari Allah, saudara. Dari Allah, oleh Allah, kembali kepada Allah. Terus? Yang dengan perantaraan Kristus. Oleh karena korban Kristus. Terus? Telah mendamaikan kita Ya. dengan dirinya. Terus? Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 18 terlebih dahulu. Semuanya ini dari Allah. Amin. Bahkan kita telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Ya. oleh Kristus. Allah memperdamaikan dunia, seisi dunia dengan dirinya, dengan diri Allah lewat korban Kristus, salib Kristus. Terus? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak diperhitungkan, tidak peduli.
dia tetap mengorbankan anaknya yang satu-satunya, harta satu-satunya. Dia tidak peduli. Terus Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Terus Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, Ya. berilah dirimu didamaikan dengan Allah. puji Tuhan. Tuhan telah mempercayakan pendamaian. Tuhan telah mempercayakan pendamaian itu kepada hamba-hamba Tuhan. Maka kita juga umat Tuhan beri diri diperdamaikan dengan Tuhan. Hargai pelayanan pendamaian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita marah, kesal, jengkel, uring-uringan dan lain sebagainya. Akhirnya tinggalkan ibadah dan pelayanan. Hanya karena hamba Tuhan membawa berita pendamaian supaya kita berdamai dengan Allah. Selain tak bercacat juga harus berdamai dengan Allah. Jadi jangan sampai kita kecilkan korban pendamaian. Lihat, ketika seorang utusan membawa berita pendamaian untuk memperdamaikan umat Tuhan kepada Allah. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa Ya. telah dibuatnya menjadi dosa Ya. karena kita, Menjadi korban. Terus, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. iya, itulah kedudukan dari seorang imam yang membawa berita pendamaian, menjadi pengantara antara Allah dan antara Allah dengan manusia berdosa, supaya manusia berdosa ini berdamai dengan Allah. Maka utusan Tuhan yang membawa berita pendamaian menjadi korban. Saya sudah ceritakan sedikit. Hati saya merasa tertekan oleh karena penolakan yang ada saat ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jangan pengecut. Jangan sampai karena berita pendamaian saudara ketakutan datang beribadah. Amin, saudaraku. Amin. Jangan pengecut. Jantan. Jadilah laki-laki. Berarti tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu laki-laki. 2 Petrus 3 ayat 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Terus, Anggaplah kesabaran Tuhan kita ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita. sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Iya, terus. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, Iya. telah menulis kepadamu menurut hikmat yang Iya. dikaruniakan kepadanya. Panjang sabarnya Tuhan adalah kesempatan yang baik, kesempatan emas bagi kita saat ini. Amin. Panjang sabarnya Tuhan, itu kesempatan, itu kemurahan supaya kita boleh berbalik kepada Tuhan. Dan hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus dengan satu tujuan, supaya hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus menurut hikmat yang dikaruniakan Allah kepada dia. Puji Tuhan. Saudara, hikmat itu datangnya dari salib. Betul-betul Rasul Paulus telah memikul salib yang begitu hebat kalau kita perhatikan mulai dari Kisah Rasul sampai kepada tulisan-tulisannya kepada 9 jemaat, 3 perorangan dan yang terakhir kepada Ibrani. Semua jelas bahwa dia benar-benar memikul salib. Sehingga dia penuh dengan hikmat dari surgawi, sehingga lewat pengalaman ini, pengalaman hikmat ini dia dapat menuliskan, dia dapat berbagi kepada kita. Kita patut bersyukur kita mendapatkan suatu pengalaman yang indah dari seorang yang punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Akhirnya pun dia selamat, kita pun selamat kalau kita mau menghargainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Manfaatkan kesempatan yang ada. Kalau Tuhan masih memberi waktu, kesempatan, itu merupakan panjang sabarnya Tuhan. Jangan ada lagi bermain-main dalam pelayanan. Pikirannya hanya kepada yang tak suci. Ayo, jangan berpikir pendek. Karena kerajaan surga itu luas dan panjang.
tidak sesempit pemikiran manusia yang berpikir kerdil. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.